Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Melahap roh lebah. Bas. Suara mendengung halus keluar dari kedalaman hutan yang gelap. Namun, itu langsung mengubah ekspresi Mu Chen. Meskipun Black Aerie Swamp dipenuhi dengan bahaya dan satu kesalahan bisa menelan korban jiwa, ada satu hal yang orang akan takuti di dalam Black Aerie Swamp. Itu adalah binatang spiritual tingkat rendah yang dikenal sebagai lebah roh pemangsa. Binatang spiritual ini hanya seukuran telapak tangan dan memiliki kekuatan tahap awal gerakan spiritual. Namun, semua orang yang memasuki Black Aerie Swamp tahu betapa mengerikannya jika mereka bertemu dengan Devouring Spirit Bee di dalam Black Aerie Swamp. Dengan kekuatan lebah roh pemangsa, mereka secara alami akan dapat menghancurkannya dengan mudah jika mereka bertemu dengan salah satunya. Sayangnya, itu tidak bergerak dengan sendirinya dan sebaliknya, jutaan dari mereka akan bergerak bersama setiap kali mereka mengambil tindakan. Mereka seperti awan gelap ketika mereka menyapu rawa. Setiap hewan spiritual, bahkan jika mereka adalah hewan spiritual tingkat menengah yang sebanding dengan tahap akhir rotasi tahap spiritual, akan berubah menjadi tulang dalam sekejap saat mereka memasuki jalan mereka. Dalam Black Aerie Swamp, bahkan di spiritual tingkat tinggi harus sementara mundur jika mereka bertemu dengan sekelompok lebah roh pemangsa. Ayah, ketika kata-katanya keluar, wajah Mu Feng juga berubah saat sedikit ketakutan muncul. Dia segera menentukan dan dia melambaikan tangannya saat dia berteriak, "Cepat, kita meninggalkan tempat ini." Ketika kata-kata ini memudar, dia memimpin dan pergi ke arah lain dari rawa air hitam. Dia tidak peduli tentang menghadapi Liu Qingtian. Jika mereka diikat oleh lebah roh pemangsa, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, orang-orang wilayah Mu pasti akan menderita banyak korban. Ketika kelompok pria mereka pergi, pihak wilayah Liu tertegun. Liu Qingtian mengerutkan kening sebelum wajahnya menjadi serius. "Ini segerombolan lebah melahap roh, larilah." Liu Qingtian menjerit dan tidak ragu membawa anak buahnya ke arah lain. Itu jelas bahwa mereka tahu betapa merepotkan segerombolan lebah melahap roh juga. Suasana tegang antara kedua kelompok langsung menghilang dan mereka buru-buru mundur sendiri. Tepat ketika mereka buru-buru mundur, awan hitam tak berujung melonjak dari dalam kedalaman hutan gelap. Suara mendengung terdengar seolah udara bergetar. Bang! Ketika awan hitam melonjak, tanah kosong juga bergetar. Seekor spiritual beast hitam seperti tikus mati-matian berusaha untuk melarikan diri. Namun, jelas bahwa awan hitam itu lebih cepat. Itu terbang dengan cepat menuju binatang spiritual hitam dan raungan melengking terdengar sebelum menghilang dengan cepat. Hanya tulang putih yang ditutupi noda darah yang tertinggal setelah awan hitam lewat. Jika kamu melihat dengan cermat pada saat ini, kamu akan dapat melihat bahwa sebenarnya ada lebah hitam seukuran telapak tangan di dalam awan hitam. Mulut lebah hitam ditutupi dengan taring mengerikan dan darah menetes keluar dari mereka. Pasukan Liu dan pasukan Mu mundur dengan cepat. Namun, mereka masih meremehkan kecepatan gerombolan Devouring Spirit Bee. Hanya dalam beberapa contoh singkat, awan hitam besar itu menyebar dan selusin orang dari kedua belah pihak diliputi oleh awan hitam itu. Setelah itu, jeritan melengking terdengar dari dalam. Mungkin darah segar telah membangkitkan keinginan mereka untuk membunuh, karena lebah melahap roh tidak segera kembali. Sebagai gantinya, itu terbagi menjadi torrents hitam dan menuju dengan cepat menuju dua kelompok yang melarikan diri. Menghindari, Mu Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat toren hitam menusuk ke arah mereka. Pesta itu langsung dibagi menjadi dua dan dipisahkan satu sama lain. Kemudian, mereka mengertakkan gigi saat mereka menatap toren hitam. Mereka tidak berani melewati. Mu kecil. Wajah Zhou Ye berubah ketika dia menyadari bahwa Mu Chen terpisah dari mereka. Dia berusaha untuk secara paksa mengisi melalui toren hitam yang dibentuk oleh lebah roh pemangsa. Namun, dia dihentikan oleh Mu Feng. "Tenang, bocah itu tidak selemah yang kau kira. Apalagi Duan Tua dan yang lainnya ada bersamanya. Pertama-tama kita harus menghindari kawanan lebah melahap ini. Dia tahu di mana harus bersatu kembali dengan kita." Mu Feng berkata sambil melirik sosok yang dipisahkan dari mereka oleh semburan hitam. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Meskipun Mu Chen masih kecil, penampilannya selalu cukup meyakinkan. Dengan kehati-hatian Mu Chen, bahaya dalam Black Aerie Swamp seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya.
Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang yang mengikutinya ke hutan. Mereka melarikan diri jauh dari gerombolan lebah-lebah roh yang berbahaya dan perkasa. Sungguh sial. Petik 2. Di sisi lain dari toren hitam, Mu Chen melihat bahwa kelompok mereka terpisah dari yang lain dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, jelas bahwa dia tidak berani secara paksa menerobos semburan yang dibentuk oleh lebah roh pemangsa. Dia tidak ragu dan melarikan diri ke arah lain. Saat ini, ia harus menjauh dari hal-hal berbahaya ini. Tuan kecil, hati-hati. Petik 2. Duan tua membawa beberapa pria dan mengikuti Mu Chen. Karena mereka terpisah sekarang, dia harus melindungi Mu Chen dengan benar. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Mu Feng jika terjadi sesuatu pada Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Dia melirik ke belakang dan matanya dingin. Ini karena dia memperhatikan kerumunan hitam melonjak ke arah mereka. Cepat lari. Mu Chen berteriak dan energi spiritual hitam gelap melonjak melalui tubuhnya. Dia dengan cepat mendorong kecepatannya hingga ke batasnya. Jika mereka dikelilingi oleh gerombolan lebah roh pemangsa, mereka hampir dijamin akan mati. Duan Wei dan yang lainnya juga memperhatikan bahaya dan dengan cepat mengikuti Mu Chen. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun mereka tidak lambat, kecepatan kawanan Devouring Spirit Bee masih lebih cepat. Mereka bisa merasakan bahwa lebah melahap roh secara bertahap semakin dekat dengan mereka. Sial, Duan Wei juga menyadari situasi ini dan dia segera mengutuk. Dia menggertakkan giginya dan berusaha berbalik untuk menghentikannya. Paman Duan, jangan bertindak impulsif. Namun, tepat ketika Duan Wei hendak berbalik, dia tiba-tiba diraih oleh Mu Chen. Yang terakhir menunjuk dan berkata, sepertinya mereka sudah menyerah. Duan Wei tertegun. Dia melihat ke atas dan memperhatikan bahwa kawanan lebah melahap roh tiba-tiba menghentikan pengejaran mereka. Mereka berdiri di sekitar saat mereka berdengung. Kemudian, tiba-tiba, mereka dengan cepat menuju ke arah barat laut. Mu Chen sedikit terkejut saat dia menatap adegan ini. Dia segera mengerutkan kening. Tampaknya dia samar-samar bisa mendengar suara seruling yang datang dari kejauhan. Suara seruling yang sangat lemah dan aneh ini tampaknya menarik gerombolan lebah roh pemangsa. Mungkinkah gerombolan lebah melahap roh benar-benar dikendalikan oleh seseorang? Sebuah ide mengejutkan muncul dalam hati Mu Chen. Suara seruling ini sepertinya tidak disebabkan secara alami. Tuan kecil, benda-benda kecil ini akhirnya mundur. Kita harus bergegas kembali untuk bersatu kembali dengan Tuan Wilayah. Duan Wei menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka telah menyingkirkan lebah roh pemangsa. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya berkedip sejenak dan dia dengan lembut berkata, Paman Duan, mari kita ikuti lebah roh pemangsa. Dan melihat. Petik 2. Duan Wei tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan kecil, itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, kami tidak akan dekat dengan mereka dan hanya menonton mereka. Jika ada masalah, kami akan segera mundur. Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Jika segerombolan Devouring Spirit Beast benar-benar dikendalikan oleh manusia, maka dapatkah kekuatan lain memperoleh informasi mengenai 9 Netherbird? Melihat desakan Mu Chen di atasnya, Duan Wei hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, baik, kita akan mengikuti mereka. Namun, jika sesuatu terjadi, aku akan segera membawa Tuan kecil pergi. Petik 2. Ya, terima kasih Paman Duan. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia tidak ragu lagi dan dengan cepat mengikuti. Melihat ini, Duan Wei memimpin para pria saat mereka mengikuti. Kecepatan lebah roh pemangsa sangat cepat. Namun, dengan Mu Chen mengikuti mereka, bersama dengan awan hitam yang terlalu mencolok, mereka tidak kehilangan itu di sepanjang jalan. Saat mereka mengikuti, wajah Mu Chen menjadi semakin curiga. Ini karena suara seruling halus menjadi semakin jelas. Tuan kecil, segerombolan lebah roh penyelamatan telah berhenti. Tiba-tiba Duan Wei berbisik saat dia melihat dengan gugup di depan. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia mendengar ini. Dia bisa melihat baskom di depan mereka. Di dalam baskom ada sebuah bukit hitam kecil. Di bukit hitam ini adalah pohon hitam yang aneh, yang ditutupi dengan lebah roh pemangsa. Suara seruling yang aneh sepertinya datang dari sana. Namun, suaranya terlalu halus. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan cermat, mustahil untuk mendeteksinya. Mata Mu Chen dengan hati-hati memindai area ini. Namun, dia tidak melihat adanya keberadaan di sana. Ini membuatnya bingung. Mungkinkah dia salah menilai ini?
Mu Chen mengerutkan kening dan menatap pohon hitam. Matanya bergerak perlahan ke atas. Akhirnya, dia menatap puncak pohon dan murid-muridnya langsung menyusut. Di lokasi itu, dia melihat sesosok abu-abu muncul dan menghilang di sana. Mungkinkah memang ada seseorang? Spirit Bug Flute. Tatapan Mu Chen tetap tertuju pada mahkota pohon hitam. Di lokasi itu, dia samar-samar bisa melihat sosok abu-abu. Namun, ia merasa ada yang tidak beres karena sosok kelabu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apa sebenarnya itu? Mu Chen mengerutkan kening. Paman Duan, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Mata Mu Chen berkedip dan dia berbisik dengan lembut. Perintah apa yang kamu miliki Tuan Kecil? Duan Wei segera menjawab. Mu Chen mendekat dan mengatakan sesuatu selain telinga Duan Wei. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya langsung berubah dan menjadi pucat. Tuan Kecil, ini terlalu berbahaya. Duan Wei dengan sungguh-sungguh berusaha membujuknya. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen ingin melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Ini adalah sarang dari lebah roh pemangsa. Jika mereka dikelilingi, tidak ada jalan keluar. Paman Duan, aku tahu apa yang aku lakukan. Percayalah kepadaku. Mu Chen berbisik. Bocah itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Bahkan kecerobohan sekecil apapun bisa terlihat dalam mata hitamnya saat mereka bersinar dingin. Melihat Mu Chen bersikeras ini, Duan Wei hanya bisa tersenyum masam. Dia menunjuk ke arah beberapa pria di sampingnya dan dengan cepat pergi. Mu Chen juga menurunkan tubuhnya ketika dia melihat mereka pergi. Dia menyembunyikan tubuhnya di semak-semak dan matanya tertuju pada pohon hitam raksasa. Setelah sekitar 10 menit sejak Duan Wei dan yang lainnya pergi, keributan terdengar dari kejauhan. Selusin spiritual beast diusir keluar dari hutan dan menuju ke sini. Bas! Keheningan di sini dihancurkan oleh sekitar selusin bis spiritual. Banyak lampu merah berdarah menyala dan udara mulai bergetar. Suara dengung langsung terdengar saat lebah roh pemangsa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka membentuk awan hitam dan bergegas menuju binatang spiritual. Mengaum. Baru sekarang para spiritual beast yang melarikan diri menemukan krisis di depan mereka. Mereka langsung meraung dengan gila dan berbalik. Namun, ketika mereka pergi, awan hitam dengan cepat mengejar mereka. Saat lebah roh pemakan pergi, pohon hitam raksasa itu benar-benar kosong. Meskipun masih ada lebah roh pemangsa yang tersisa, mereka bukan masalah tanpa keuntungan jumlah mereka. Tubuh Mu Chen langsung dibebankan keluar pada saat ini. Dia langsung menuju ke pohon hitam raksasa dan langsung menuju puncak pohon seperti monyet lincah. Sepanjang jalan, pasangan Devouring Spirit Beast mencoba untuk mengganggunya. Namun, mereka mudah diurus olehnya. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam 10 napas, ia melompat ke puncak pohon. Puncak pohon itu agak luas, tetapi cukup tersembunyi. Cabang-cabang yang terbentang menutupi rahasianya. Karena kendala waktu, Mu Chen tidak berani bertindak lambat. Matanya langsung melihat ke arah bagian dalam pohon. Dia bisa melihat sosok yang benar-benar duduk di antara rumput liar. Namun, sosok ini tidak memiliki sedikit pun kehidupan karena itu adalah kerangka. Selain itu, pakaian abu-abu compang camping ada di permukaan tubuhnya. Mu Chen menatap terkejut pada kerangka di puncak pohon. Dia dengan hati-hati mendekatinya dan menunggu untuk melihat apakah ada perubahan sebelum merasa lega. Ketika dia mendekati kerangka itu, dia menemukan bahwa setengah dari tulangnya hangus. Tanda-tanda layu tampaknya ada di tulang hangus. Tampak bahwa kerangka ini menderita luka berat saat dia masih hidup. Mata Mu Chen melirik sekeliling dan berhenti di telapak tulang di depan. Tulisan yang samar-samar tampaknya ada di situ. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu daun-daun itu saat visinya tertuju ke lokasi itu. Nama aku Tian Chong, aku dari Bug Spirit Clan. Saat aku bepergian, aku menemukan jejak-jejak burung 9 meter. Keserakahan melonjak melalui aku dan aku berusaha untuk mendapatkannya. Setelah banyak kesakitan, akhirnya aku mendapatkan keinginan aku. Namun, baru saat itulah aku menemukan. Tulisan setelahnya menjadi buram. Namun, Mu Chen bisa melihat kata-kata kebencian pada akhirnya. Ini membuatnya terpana dan hatinya menggigil. Jadi orang ini juga menemukan jejak-jejak burung 9 meter dan dia hampir berhasil mendapatkannya. Tetapi pada saat terakhir, semacam kemalangan terjadi. Bug Spirit Clan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar dengan samar bahwa ada klan yang agak aneh di Great Thousand Worlds, yang memanipulasi jutaan bug di dunia.
Yang lain menamainya sebagai pengguna bug spirit. Mereka memiliki cara yang sangat rahasia dan akan merepotkan jika mereka terpancing. Mu Chen tidak membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan mati di sini. Mu Chen merenung sejenak. Kemudian, matanya mengalihkan perhatian mereka ke telapak tulang-tulang tengkorak lainnya. Dia memperhatikan seruling hitam yang panjangnya beberapa inci di dalam telapak tangan tulang. Berbagai pola serangga terukir pada seruling dan suara seruling halus terdengar dari seruling setiap kali angin sepoi-sepoi muncul. Item ini, mungkinkah spirit flute? Mu Chen tampaknya tenggelam dalam pikiran. Dikatakan bahwa pengguna bakroh semua akan memiliki seruling bakroh yang mereka gunakan untuk mengendalikan bakroh yang mereka angkat. Mungkinkah seruling hitam di depannya adalah benda itu? Jadi ketika aku mendengar suara seruling yang halus, itu karena angin memasuki spirit bug flute ini, sepertinya lebah roh yang memangsa membentuk sarang mereka di sini. Karena suara seruling juga. Petik 2. Mu Chen tiba-tiba menyadari ini dan segera menjerit puji-pujian. Pengguna bakroh ini tentu memiliki metode yang agak aneh. Senior, karena kamu sudah mati, anak muda ini akan mewarisi peninggalanmu. Mu Chen membungkuk ke arah kerangka itu. Dia dengan hati-hati mengambil seruling hitam darinya. Jika dia tidak salah, flute bakroh harus bisa memanggil lebah roh pemangsa. Namun, dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Bagaimanapun, dia bukan pengguna bug spirit. Jika dia benar-benar memanggil lebah roh pemangsa dan dia gagal mengendalikan mereka, dia hanya meminta masalah. Meskipun begitu, Mu Chen tidak mau kembali dengan tangan kosong. Item ini pada akhirnya akan terkikis selama bertahun-tahun karena cuaca. Alih-alih membiarkan item ini hancur, itu mungkin memiliki sedikit kegunaan di tangannya. Tepat setelah Mu Chen mengumpulkan flute bakroh dan hendak pergi, dia tiba-tiba melirik pakaian abu-abu dari kerangka itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berdoa ke tulang belulang. Setelah itu, dia menyentuh pakaian abu-abu yang compang camping. Karena bertahun-tahun erosi, pakaian abu-abu menjadi abu ketika Mu Chen menyentuhnya. 2 botol transparan muncul di bawah tulang. Jelas bahwa botol-botol itu tidak dibuat dari bahan biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih terpelihara dengan baik. Mu Chen mengambil 2 botol. Di dalam botol, ada cairan hitam. Namun, Mu Chen tidak tahu efek dari cairan hitam dan merenung sejenak. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan aroma aneh keluar. Bas! Saat aroma aneh dilepaskan, Mu Chen merasakan pohon hitam raksasa bergetar sejenak. Kemudian, dia memperhatikan bahwa banyak lebah roh pemangsa keluar dari batang pohon dan menuju ke puncak pohon dengan mata merah. Melihat ini, Mu Chen terkejut. Dia segera menutup penutup botol dan dengan cepat meletakkannya di dalam gelang biji mustardnya. Aroma itu tampaknya memiliki efek menarik lebah melahap roh. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Petik 2. Mu Chen tidak berani tinggal di sini lagi ketika dia melihat keributan. Binatang spiritual yang Duan Wei dan yang lainnya telah usir tidak akan menjabarkan lebah roh pemakan lama. Jika dia tidak pergi sekarang, tidak ada jalan keluar baginya ketika dia dikelilingi oleh lebah penyu belimbing. Terima kasih, senior. Petik 2. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah kerangka itu. Dia tidak tinggal di tempat ini lagi dan melompat dari pohon hitam raksasa. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke hutan. Setelah melewati hutan, dia berhenti tiba-tiba dan menunggu Duan Wei dan yang lainnya datang. Tiba-tiba, angin kencang meletus di atas kepalanya dan dia terkejut. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dan dia berlari mundur. Siapa? Sedikit kedinginan melintas di mata Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di batang pohon di depannya. Sosok itu menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Itu sebenarnya Liu Mubai. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin dan mengulurkan tangannya saat dia berkata dengan lemah, "Sepertinya kamu benar-benar beruntung, kamu dapat menemukan barang yang layak kemanapun kamu pergi. Jadi, apa yang kamu dapatkan kali ini di atas puncak pohon? Serahkan." Petik 2. Tabrakan. Di bawah naungan pohon, Mu Chen menatap Liu Mubai saat Liu Mubai menatap dari bawah padanya. Dia tidak berharap bertemu dengannya di tempat ini. Tampaknya orang-orang wilayah Liu juga dipisahkan oleh gerombolan lebah roh pemangsa sebelumnya. Selain itu, dari penampilan orang ini, dia juga memperhatikan suara seruling halus dan datang. Sayangnya, dia bereaksi langkah terlalu lambat karena Mu Chen ada di sana lebih dulu. Karena Liu Mubai ingin membuatnya menyerahkan barang itu,
Mu Chen dengan lembut mengeluarkan senyum mengejek. Ini bukan akademi spiritual utara. Jika aku membunuhmu, itu tidak akan menimbulkan masalah. Karena itu, aku harap kamu dapat menerima kenyataan saat ini. Aku pikir dengan kepribadian kamu, kamu tidak akan melakukan upaya bodoh dan putus asa. Melihat Mu Chen mengabaikannya, sentuhan kegelapan melonjak melalui mata Liu Mubai saat dia perlahan berbicara. Aku tidak takut bahkan ketika Suetu mengejar aku. Kamu pikir kamu siapa, Liu Mubai? Mu Chen tersenyum dan menjawab. Idiot itu, Suetu, mungkin kurang beruntung dan bertemu dengan naga panter bertanduk perak di dalam lapangan spiritual utara, kan? Kamu cukup beruntung karena hal semacam itu terjadi. Liu Mubai memiliki sedikit cemoohan di matanya. Mereka benar-benar menyelidikinya setelah insiden itu terjadi dan menemukan jejak perkelahian di dalam wilayah Silver Hornet Panther Dragon. Di lokasi itu, potongan pakaian Suetu ditemukan di sana. Penemuan ini membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen bisa melarikan diri dari Suetu. Jadi sejak Suetu mati melawan naga panter perak bertanduk, bagaimana hubungannya denganmu? Kamu masih naif jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menakuti aku dengan ini. Petik 2. Liu Mubai tersenyum dingin. Mereka telah meramalkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Namun, mereka berpikir bahwa penampilan naga panter tanduk perak hanya kebetulan. Mereka tidak membayangkan bahwa seorang anak laki-laki telah dengan cermat menghitung semua langkah ini untuk mengirim Suetu mati. Mu Chen tersenyum. Dia tidak menjadi panas kepala dan berdebat dengan Liu Mubai. Dia menyukai individu-individu yang mencoba bertindak cerdas. Sekarang, maukah kamu menyerahkan barang itu kepadaku sendiri? Liu Mubai mengulurkan tangannya lagi. Namun, energi spiritual yang samar melonjak samar melalui telapak tangannya saat ini. Mu Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Ledakan. Begitu Mu Chen menggelengkan kepalanya, mata Liu Mubai berubah sangat dingin. Dia menukik lurus ke bawah seperti elang mengejar mangsanya dan energi spiritual dalam telapak tangannya tanpa ampun menyembur ke arah Mu Chen. Jari kaki Mu Chen dimasukkan sendiri ke dalam daun. Dia mengangkat daun ke langit dan mundur dengan cepat. Bang! Energi spiritual merah berapi menyembur keluar dan langsung menghancurkan daun menari di langit. Tubuh Liu Mubai seperti kilat dan tangannya seperti cakar. Energi spiritual merah berapi memancarkan fluktuasi mendidih saat langsung menuju ke titik-titik vital di dada Mu Chen. Ketika Mu Chen memperhatikan ofensif sengit Liu Mubai, matanya juga berubah dingin. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tinjunya dan sel kematian tanpa batas muncul. Sebuah pukulan meledak. Segel kematian tanpa batas melintas di permukaan tinju Mu Chen. Ketika energi spiritual hitam melilitnya, fluktuasi sombong dilepaskan. Dong! Tinju Mu Chen bertabrakan dengan cakar tajam Liu Mubai. Suara terdengar dan gelombang energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Ini membuat dedaunan di bawah kaki mereka meledak ke udara. Tubuh Mu Chen bergetar sedikit dan mundur beberapa langkah ke belakang. Matanya tetap tertuju pada Liu Mubai. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap rotasi spiritual. Tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tubuh Liu Mubai juga bergetar sedikit dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ketika Mu Chen berperang melawan Liu Yang, dia baru saja mencapai tahap menengah gerakan spiritual tahap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual setelah periode waktu yang singkat. Kecepatan kultivasi ini tidak lambat sama sekali. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah Mu Chen memblokir salah satu serangannya secara langsung. Meskipun Mu Chen tidak unggul, masih sangat mengejutkan baginya untuk bisa melawannya seperti ini dengan kekuatan tahap akhir gerakan spiritual tahap. Kamu memiliki sedikit keterampilan. Tidak heran kamu juga memiliki penampilan yang menyebalkan ini. Aku awalnya berencana membuat kamu benar-benar kalah dalam kompetisi formal selama memperjuangkan ruang di 5 akademi besar. Namun, aku benar-benar membencimu jadi sepertinya aku tidak seharusnya memberimu kesempatan itu. Kata Liu Mubai tanpa perasaan. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan dan energi spiritual merah menyala menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan energi spiritual ini langsung menyelimuti Mu Chen. Dari penampilannya, tampaknya dia benar-benar berencana membunuh Mu Chen di sini. Desir, Liu Mubai tidak ragu sama sekali saat energi spiritualnya menyembur untuk membentuk telapak tangannya menjadi cakar.
Energi spiritual merah berapi-api tampaknya telah terbentuk menjadi bentuk elang api dan cakar dikombinasikan dengan elang api saat ia menyapu Mu Chen dengan ganas. Melihat serangan kuat ini datang dari Liu Mubai, Mu Chen tidak langsung menghadapinya lagi. Liu Mubai memang lebih kuat darinya. Jika dia harus menghadapinya secara langsung, itu akan sesuai dengan niat Liu Mubai. Jari kaki Mu Chen menyentuh tanah dan dia melompat kembali dengan penuh semangat. Saat dia mundur ke belakang, cahaya hitam gelap melintas di ujung jarinya. Liu Mubai segera mengejarnya. Dia mencibir ketika dia menyaksikan Mu Chen terus-menerus mundur dan menghindari serangan sengitnya. Bukankah kamu selalu begitu sombong? Kenapa kau menghindar di sana-sini seperti anjing pecundang sekarang? Petik 2. Balasan Mu Chen juga mencibir. Namun, dia masih tidak berencana untuk terlibat dalam konfrontasi frontal. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Mata Liu Mubai menyala dan dia melompat keluar. Saat energi spiritual padat meledak, cakarnya berubah menjadi tinju dan dia mengecam pukulan dari atas ke arah Mu Chen. Elang Inferno. Energi spiritual merah berapi menyembur seperti api ketika pukulan itu ditembakkan. Angin yang dibentuk oleh tangan di dalam api meletus seperti elang api yang tiada taraf. Itu benar-benar mengelilingi semua jalan mundur untuk Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan matanya tetap tertuju pada serangan sengit yang mendekat. Dalam sekejap, dia meletakkan kedua tangannya bersama-sama dan tangisan dingin keluar dari mulutnya, bentuk arai. Berdengung, udara di dalam dirinya sedikit bergetar ketika kata-kata itu berteriak. Sinar energi spiritual meletus dari udara dan benar-benar mengikat 4 anggota tubuh Liu Mubai. Ikatan yang tiba-tiba ini membuat tubuh Liu Mubai menjadi kaku. Dia segera mengeluarkan sedikit kejutan, arai spiritual. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat. Dia sudah memperhatikan betapa lemahnya kemampuan mengikat arai spiritual ini dan mencibir, jadi itu hanya arai spiritual kecil. Petik 2. Ledakan. Energi spiritual yang lebat menyembur keluar dan memotong balok yang dibentuk oleh energi spiritual. Ofensif Liu Mubai tetap tidak berubah dan dia dengan keras mengecamnya terhadap Mu Chen. Namun, momentum ofensifnya telah melemah karena energi spiritual kecil. Kali ini, Mu Chen tidak terus menghindari ofensif sengit Liu Mubai. Sedikit rasa dingin menyembur dari matanya yang hitam. Energi spiritual hitam gelap mengelilingi lengan Mu Chen dan dia segera menyerbu ke depan. Tangannya ditempatkan bersama dan 2 sel kematian tanpa batas muncul dengan cepat dari antara telapak tangannya. Jadi kamu akhirnya tidak akan melarikan diri. Melihat ini, niat membunuh melonjak melalui mata Liu Mubai. Di atas angin yang dibentuk oleh pukulan, elang api yang melahap energi spiritual merah berapi mengeluarkan fluktuasi abnormal saat meledak keluar menuju pusat dada Mu Chen. Sel kematian tanpa batas. Dengan tangisan rendah, suara terdengar dari dalam hati Mu Chen. Energi spiritual dalam tubuhnya mengalir melalui meridiannya seperti banjir. Telapak tangannya ditarik kembali ke arah tubuhnya dan itu meledak keluar. 2 segel kematian tanpa batas mengeluarkan cahaya dominan di tengah telapak tangannya. Di bawah 2 tatapan ganas dan dingin, tinju dan telapak tangan menyapu dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Mars racun hitam, ledakan, suara keras tiba-tiba terdengar di antara nuansa pohon. Dampak energi spiritual seperti badai menyebar dan menghancurkan banyak daun di tanah. Pohon-pohon besar juga bergetar kuat dan dedaunan muncul di langit. Saat dedaunan jatuh dari langit, 2 sosok yang bertabrakan satu sama lain bergetar dengan keras. Kemudian, tubuh mereka terhuyung mundur. Kaki Mu Chen menyerempet tanah dan dia terhuyung mundur selusin langkah. Dia mengambil langkah keras dan menstabilkan posisinya. Pada saat ini, telapak tangannya masih sedikit gemetar. Dampak yang terlalu kuat menyebabkan telapak tangannya terasa sakit. Meskipun tangannya sakit, dia masih secara paksa menerima ofensif sengit Liu Mubai. Jelaslah bahwa kekuatan dari 2 segel kematian tanpa batas akhirnya terungkap. Sejak dia membentuk 2 sel kematian tanpa batas, Mu Chen tidak pernah bisa benar-benar melepaskannya sepenuhnya. Ini karena 2 lawan yang dia hadapi, Suetu dan Jizong, jauh melampaui kekuatannya. Dengan perbedaan kekuatan ini, mustahil untuk menebusnya bahkan jika dia mengaktifkan 2 sel kematian tanpa batas. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah tahu seberapa kuat 2 segel kematian tanpa batas itu. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu. Meskipun Liu Mubai telah maju ke tahap rotasi spiritual, dia mungkin masih dalam tahap awal. Ini telah melampaui Mu Chen,
tetapi kesenjangan itu tidak mungkin baginya untuk menebus perbedaan dengan Sue Tu dan Jisong. Dengan demikian, dalam tingkat pertempuran ini, kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan ekspresi Mu Chen, Liu Mubai memiliki wajah yang agak pucat. Matanya tetap tertuju pada Mu Chen. Tampak jelas bahwa dia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa bertarung melawannya seperti ini dengan mengandalkan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual. Meskipun ia masih memiliki beberapa gerakan yang belum ditampilkan, ia masih dalam tahap rotasi spiritual. Kekuatan ini melampaui Mu Chen yang tahu berapa kali. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih tidak bisa mendapatkan keunggulan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apakah prediksi kamu tentang aku tidak aktif? Kamu awalnya berpikir bahwa aku adalah seseorang yang dapat kamu injak, tetapi sekarang tampaknya berbeda dari yang kamu harapkan. Mu Chen menatap ekspresi pucat Liu Mubai dan berkata sambil tersenyum. Nadi di dahi Liu Mubai berkedut. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi gelap-gelap dan rasa dingin terasa dalam suaranya. Kamu benar-benar melampaui harapan aku. Tapi, apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk bertindak sombong karena ini? Ketika kata-kata terakhir yang dipenuhi dengan hawa dingin keluar dari mulut Liu Mubai, energi spiritual merah yang menyala-nyala muncul lagi dari dalam tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Jelas bahwa Liu Mubai akhirnya mengungkapkan niat membunuh yang benar terhadap Mu Chen. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia memutuskan bahwa dia harus menghapus orang yang menjijikkan ini. Melihat ini, mata Mu Chen menyipit. Sudut bibirnya perlahan naik dan membentuk senyum dingin. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk berurusan dengan Liu Mubai sekarang, Mu Chen tidak akan membiarkannya mendapatkan manfaat jika orang ini terus mengganggu dirinya. Di bawah naungan pohon, mereka berdua berhadapan satu sama lain dengan mata dingin. Daun-daun melayang di antara mereka berdua tanpa henti saat atmosfer menjadi lebih tegang. Kaca, namun, tepat ketika mereka berdua menegang tubuh mereka seperti busur melengkung penuh, suara samar terdengar dari hutan di belakang. Suara aneh ini menyebabkan suasana tegang menjadi kaku. Desir, suara itu semakin dekat dan dekat. Kemudian, selusin individu tiba-tiba keluar dari hutan dan berada di belakang Liu Mubai. Tuan kecil, kami akhirnya menemukan kamu. Melihat angka-angka bergegas, Mu Chen mengerutkan kening sebentar. Ini karena mereka semua adalah pria wilayah Liu. Melihat ini, Liu Mubai diam-diam menghela nafas lega. Dia segera mengejek Mu Chen dan berkata, sepertinya kamu telah menggunakan semua keberuntungan kamu. Petik 2, itu mungkin tidak benar. Petik 2, mendengar ini, Mu Chen tersenyum dan matanya melirik ke belakang. Beberapa tokoh yang akrab dengan cepat muncul dari sana. Dari status mereka, itu adalah Duan Wei dan yang lainnya. Jelas bahwa Duan Wei dan yang lainnya menyadari keributan awal. Dengan demikian, mereka bergegas. Selain itu, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kelompok Liu Mubai. Mereka langsung melindungi Mu Chen dan menatap dengan waspada dan tidak ramah pada kelompok lain. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan melemaskan tubuhnya yang tegang. Karena pasukan kedua belah pihak telah bergegas, tidak ada cara untuk bertarung lagi. Jika tidak, tingkat pertarungan mungkin akan menarik beberapa bis spiritual Black Aerie Swamp berakhir. Saat itu, kedua belah pihak akan bermasalah. Liu Mubai juga tampaknya telah memikirkan hal ini dan menggertakkan giginya seolah tidak mau. Dia menatap Mu Chen lagi dan berkata, sepertinya kau selamat lagi. Petik 2, tidak ada gunanya jika kamu hanya mengatakannya, kamu harus mengucapkan kata-kata ini kepada aku ketika kamu berhasil menginjak aku sepenuhnya. Kata Mu Chen dengan ekspresi tenang. Akan ada kesempatan ketika itu terjadi, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu masih akan memiliki ekspresi yang mengganggu pada saat itu. Liu Mubai melirik Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa orang-orang wilayah Liu kembali ke hutan. Duan Wei dan yang lainnya merasa lega ketika mereka melihat kelompok Liu Mubai pergi. Lalu, dia memandang Mu Chen dan bertanya, Tuan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata hitamnya masih sedikit dingin ketika dia menatap sosok Liu Mubai yang akan pergi. Hanya setelah beberapa saat dia bergegas keluar ke arah lain. Kita juga harus pergi. Ayo cepat dan bersatu kembali dengan ayah aku. Petik 2. Ini adalah rawa yang sangat luas,
hitam dan racun mematikan hitam ada di atasnya. Racun mematikan di tempat ini sangat kuat. Jika ada yang berani mengisi ke dalamnya, mereka tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika mereka berada di kekuatan tahap rotasi spiritual. Di rawa hitam, gas beracun samar muncul setiap kali gelembung meledak. Dari waktu ke waktu, lumpur hitam akan turun. Di bawah lumpur hitam, mata merah dan setan akan muncul dan perlahan-lahan menyapu sekeliling. Di tepi rawa ini, sekelompok pria agak khawatir. Yang memimpin mereka adalah Mu Feng. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia menatap rawa hitam tak berujung. Tuan wilayah, racun-racun hitam terlalu berbahaya untuk dilewati. Tidak mungkin bagi kita untuk melewati racun mematikan di langit di atas. Jika kita menyeberangi rawa, tidak banyak dari kita yang bisa selamat dari serangan buaya racun hitam. Seorang tuan kota wilayahmu berkata dengan senyum masam di samping Mu Feng. Bisakah kita memasuki kedalaman Black Airy Swamp dari lokasi lain? Zhou Ye mengerutkan kening, dan bertanya, ada cara, tapi kita harus berkeliling untuk jarak yang cukup jauh. Jika kita membuang waktu sebanyak ini, kita mungkin akan jauh di belakang wilayah Liu. Seorang pria menjawab, orang-orang itu, mereka benar-benar siap. Zhou Ye mengertakkan gigi. Jelas bahwa wilayah Liu telah menyelidiki semuanya dengan cermat. Mereka mungkin telah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya sebelumnya. Karena mereka tidak menuju ke bawah dengan cara ini, mereka pasti telah menemukan jalan lain menuju kedalaman Black Airy Swamp. Mu Feng diam-diam menghela nafas. Lalu dia bertanya, apakah ada berita dari Little Mu dan yang lainnya? Belum. Haruskah aku membawa beberapa orang untuk mencari? Tanya Zhou Ye. Mu Feng berpikir sejenak, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak boleh meremehkan anak itu. Ketika dia mengatakan ini, dia berbalik dan melihat ke arah hutan di belakang mereka. Dia melihat semak-semak bergetar dan selusin sosok dengan cepat berlari. Yang memimpin adalah anak lelaki tampan. Itu Mu Chen. Ayah. Mu Chen menatap pria di sekitar tepi rawa dan segera tersenyum. Dia akhirnya menyusul. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng tersenyum pada Mu Chen dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Dia memindai rawa yang luas dan dengan bercanda berkata, Ayah, sepertinya kamu menemukan masalah. Petik 2. Jelas bahwa Mu Chen juga memperhatikan krisis yang sedang dihadapi Mu Feng dan yang lainnya. Mu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya masam dan mendesah tak berdaya. Dia dan Zhou Ye bisa mengandalkan kekuatan tahap roh mereka dan secara paksa melompati rawa. Namun, itu tidak mungkin bagi pria lain. Jika kita terus menyeret ini, 9 Netherbird mungkin akan ditangkap oleh wilayah Liu. Zhou Ye juga berkata sambil tersenyum pahit. Paman Zhou, santai. 9 Netherbird mungkin juga tidak mudah didapat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah melihat Nine Netherbird sebelumnya, dia tahu bahwa Nine Netherbird tidak semudah itu diperoleh melalui informasi yang ditinggalkan oleh kerangka. Selain itu, tidak mustahil bagi kita untuk melewati Black Poison Marsh dengan aman. Mu Chen tatapan menyapu rawa beracun di depannya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Oh, mendengar kata-kata ini, Mu Feng, Zhou Ye dan yang lainnya terkejut. Mata mereka cerah saat mereka menatap Mu Chen. Pada saat ini, bocah itu dengan santai menepuk-nepuk tangannya dan merasa nyaman. Kamu punya rencana. Mu Chen mengangguk ketika dia melihat ekspresi bersemangat. Di jalan spiritual, ada banyak tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada marsh racun hitam ini. Rencana. Ketika mereka melihat anak laki-laki yang tersenyum di depan mereka, Mu Feng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sedikit kegembiraan dan ketidakpastian muncul di mata mereka. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak mampu menghadapi ini. Namun, bocah ini bisa menyelesaikannya. Kalau begitu mari kita dengarkan kamu menjelaskannya. Jika kamu mengatakan omong kosong, aku tidak akan memaafkan kamu. Mu Feng tersenyum dan bertanya. Mu Chen menatap marsh racun hitam yang luas dan berkata, bahkan burung akan merasa sulit untuk menyeberang marsh racun hitam, begitu mereka melangkah, karena akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melompati langit yang dipenuhi dengan racun mematikan. Namun, jika kita memiliki objek mengambang di titik pendaratan, kita akan dapat maju. Tapi segera setelah itu, banyak buaya racun hitam di dalam racun-racun hitam akan menyeret kami ke bawah dan mencabik-cabik kami.
Petik 2. Kita semua tahu tentang ini. Mu Feng mencaci. Sebenarnya, tidak sulit untuk dilewati. Di Black Poison Marsh, apa yang bisa dengan bebas melewatinya? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Bebas melewati. Mu Feng sedikit terkejut dan berpikir sejenak sebelum berkata, buaya racun hitam. Iya nih. Selama kita menangkap beberapa buaya racun hitam dan menggunakan kulit buaya sebagai kapal, kita akan dapat melewati marsh racun hitam tanpa dihalangi. Selain itu, bau yang keluar dari kulit Black Poison Crocodile akan membantu kita menghindari serangan dari Black Poison Crocodiles lainnya. Kata Mu Chen. Sesederhana itu, Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Metode ini tidak terlalu sulit untuk dieksekusi, tetapi apakah itu bisa melewati Black Poison Marsh hanya dengan ini? Meskipun kulit Black Poison Crocodile akan memiliki beberapa efek, itu tidak akan sepenuhnya membuat mereka aman. Ohoho, memang ada langkah lain. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Black Poison Crocodile tidak terlalu pintar, tetapi tidak mudah untuk mengatasi mereka. Adapun langkah terakhir, kita harus menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya terlebih dahulu. Ayah, Paman Zhou, kami akan menyerahkan masalah membunuh buaya racun hitam terserah kamu berdua. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling memandang. Mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Nak, kamu lebih baik tidak main-main. Mu Feng mengertakkan gigi. Sampai sekarang, mereka benar-benar tidak punya ide. Selain itu, mereka tidak mampu menunda waktu. Kalau tidak, mereka akan terlempar jauh di belakang wilayah Liu. Zhou Ye, kita akan menyerang. Yang lain harus bersiap membuat perahu. Mu Feng melambaikan tangannya dan membuat pesanan. Iya nih, meskipun yang lain curiga dengan metode yang dibicarakan oleh Mu Chen, mereka masih segera menanggapi karena Mu Feng membuat perintah. Mereka langsung menyebar dan mulai meretas pohon. Mu Feng dan Zhou Ye saling melirik. Energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka. Tubuh Mu Feng bergerak dan muncul di langit di atas marsh racun hitam. Energi spiritual merah berapi menyapu dari belakangnya dan langsung dibentuk menjadi burung api. Tubuh burung api dipenuhi dengan sisik merah berapi dan memiliki sayap seperti naga. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dan tekanan energi spiritual yang sangat besar keluar. Selain itu menyebabkan marsh racun hitam di bawahnya bergetar dan banyak buaya racun hitam muncul ketika rawa bergetar. Mereka menatap waspada pada burung api di langit. Mengaum, Zhou Ye juga tergantung di langit dan badak coklat seperti gunung muncul di belakangnya. Beban berat ini sepertinya menyebabkan bahkan udara bergetar. Orang-orang kuat dari panggung spiritual, yang mencerna esens soul spiritual beast, semuanya akan memiliki beberapa karakteristik dan kekuatan berbeda yang dimiliki oleh spiritual beast ketika masih hidup. Sebagai contoh, Dragon Firebird Mu Feng memberikan kecepatan Mu Feng, sedangkan badak gunung Zhou Ye memberinya kekuatan murni. Mu Chen menatap binatang spiritual agung di belakang Mu Feng dan Zhou Ye. Gairah yang membara tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar dari matanya. Tampaknya tahap roh begitu kuat, bahwa mereka jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Tangan Zhou Ye mengepal dan dengan tangisan, sebuah pukulan meledak. Energi spiritual kuning tua yang tampaknya dicampur dengan kekuatan yang berat seperti gunung meraung seperti pilar cahaya dan membombardir ke rawa. Ledakan. Bumi nampaknya bergetar pada saat ini. Kawah yang dalam terbentuk langsung dari tinju di rawa. Energi spiritual yang sangat besar ini menyebabkan lusinan buaya racun hitam terbang ke langit karena gempa. Mu Feng juga bertindak pada saat ini. Burung Dragon Fire di belakang punggungnya meraung panjang di langit. Cahaya api yang keras dan pekat muncul dan langsung membungkus puluhan Black Poison Crocodile. Kaca, sebagai energi spiritual menggeliat di sekitar, puluhan buaya racun hitam yang memiliki kekuatan-kekuatan tahap rotasi spiritual langsung mati. Kemudian, Mu Feng melambaikan tangannya dan melemparkannya ke tepi marsh. Ketika Mu Feng dan Zhou Ye menyerang, beberapa pria tiba-tiba berhenti di jalur tebing tertentu yang agak jauh dari Black Poison Marsh. Itu adalah orang-orang wilayah Liu yang Mu Feng dan yang lainnya bertemu sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual ini. Langkah Liu Zong tiba-tiba berhenti dan dia menatap ke kejauhan, itu Mu Feng dan Zhou Ye, tampaknya mereka bertemu semacam masalah. Petik 2. Mereka harus terjebak di Black Poison Marsh. Ohoho, dengan kekuatan Mu Feng dan Zhou Ye, mereka bisa lewat dengan paksa. Namun, mereka akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan. Adapun yang lain,
mereka tidak memiliki kemampuan untuk melewatinya. Petik 2. Liu Qingtian, yang ada di depan, mengatakan, jika itu yang terjadi, mereka pada dasarnya akan menjadi individu yang terluka ketika mereka mencapai bagian terdalam dari rawa eri hitam. Apakah mereka bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan kita? Petik 2. Kakak benar-benar bijaksana. Jika kita memiliki kesempatan pada saat itu, kita seharusnya tidak membiarkan mereka melarikan diri. Begitu wilayahmu tidak memiliki Mu Feng dan Zhou Ye, bukankah wilayah itu akan dengan mudah dan bebas diperoleh oleh kita, wilayah Liu? Liu Ming berkata sambil mencibir. Liu Qingtian tersenyum tipis dan mengangguk. Sedikit niat membunuh melonjak melalui matanya. Jika mereka memiliki kesempatan, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu individumu yang lelah secara mental dan terluka di bagian terdalam rawa eri hitam. Mu Feng, kamu bisa menikmati kehidupan yang bahagia di wilayahmu, namun kamu tidak menginginkan itu, kamu hanya harus datang dan mencoba bertarung melawan wilayah Liu aku untuk burung 9 meter. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Boom! Bumi bergetar ketika Mu Chen menatap Mu Feng melemparkan lebih dari selusin buaya racun hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Setiap buaya racun hitam memiliki fase awal tahap rotasi spiritual. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya melawan ayahnya dan Paman Zhou. Mu Chen mendesah memuji. Kemudian, dia memanggil beberapa ahli untuk mengupas kulit buaya dari Black Poison Crocodile. Pada saat yang sama, perahu sederhana sudah selesai di samping. Mu Chen memungkinkan mereka untuk membungkus kulit buaya di sekitar kapal-kapal kecil. Jika mereka membuang kapal kecil itu ke Black Poison Marsh, itu mungkin akan segera tenggelam. Namun, kulit buaya racun hitam memiliki sedikit fluktuasi energi spiritual di dalamnya ketika mereka masih hidup. Itu hanya cukup untuk membiarkan perahu mengambang di rawa. Setelah semua orang selesai melakukan ini, mata mulai menatap Mu Chen lagi. Apakah metode ini benar-benar memungkinkan mereka untuk melewati Black Poison Marsh? Sekarang giliranmu. Mu Feng menatap Mu Chen dengan ekspresi serius dan berkata, jangan main-main. Jika masalah muncul setelah kita memasuki Black Poison Marsh, tidak akan banyak yang hidup. Petik 2. Ayah, santai. Petik 2. Mu Chen sebaliknya tersenyum dan menunjuk ke rawa, masalah utama kami adalah untuk menghindari serangan dari buaya racun hitam ini. Buaya racun hitam adalah binatang spiritual tingkat menengah. Tetapi karena mereka hidup di rawa begitu lama, kemampuan indera mereka sangat lemah. Apalagi mereka tidak memiliki mata yang tajam juga. Selama kita dapat mengganggu penglihatan mereka, kita akan dapat mencampur dan melewati dengan aura dari kulit buaya ini. Bagaimana kita akan mengganggu penglihatan mereka? Mu Feng bertanya dengan cemberut. Itu semua berkat ayah memungkinkan aku untuk belajar tentang arah spiritual selama periode waktu ini. Mu Chen tersenyum dan mencengkeram telapak tangannya. 8 segel spiritual segera muncul di ujung jarinya. Kamu sudah bisa mengatur arah spiritual. Melihat segel spiritual di ujung jari Mu Chen, Mu Feng dan Zhou Ye terkejut. Laki-laki wilayahmu lainnya juga terkejut ketika mereka menatap Mu Chen. Ini hanya arah spiritual kecil. Petik 2. Mu Chen berkata sambil tersenyum, aku akan mengatur arah spiritual kecil, yang dikenal sebagai arah kebingungan jiwa. Ini akan dapat menyebabkan sedikit kebingungan. Meskipun tidak akan memiliki banyak efek, itu sempurna untuk digunakan untuk berurusan dengan Black Poison Crocodiles dengan kemampuan penginderaan rendah. Petik 2. Mu Feng dan Zhou Ye saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemahaman Mu Chen tentang bis spiritual bahkan melampaui veteran seperti mereka. Setelah mengatakan ini, Mu Chen mengabaikan mereka dan wajahnya berubah serius. Dia menjentikkan ujung jarinya dan 8 sel spiritual menghilang di sekitar perahu kecil. Kemudian, semua orang bisa merasakan udara sedikit bergetar dan mengeluarkan fluktuasi aneh. Segel tangan Mu Chen berubah dan akhirnya menghela napas lega setelah beberapa saat. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, sudah selesai. Petik 2. Semua orang buru-buru melirik. Mereka benar-benar melihat bahwa kabut samar muncul di atas kapal dan mengusir mayoritas dari mereka. Sampul ini akan segera hancur jika manusia melihatnya. Untungnya, buaya racun hitam tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Benar-benar ada lebih banyak hal bagi tuan kecil daripada yang terlihat. Duan Wei dan yang lainnya tidak bisa menahan tangisan kekaguman.
Mereka selalu memperlakukan Mu Chen sebagai seorang anak sebelumnya. Namun, sekarang mereka menemukan bahwa bocah ini tidak sesederhana itu. Meskipun mereka tidak yakin apakah metode ini akan bekerja dengan lancar, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri setelah melihat ini. Mengapa kamu memujinya sepagi ini? Itu hanya baik jika berhasil. Kalau tidak, kita akan membuang semua upaya ini dan malah merugikan orang lain. Meskipun Mu Feng memiliki jejak kepuasan muncul di wajahnya, dia tidak mengeluarkan pujian. Ini dilakukan agar bocah itu tidak terlalu bangga pada dirinya sendiri. Apakah itu bagal atau kuda, kamu akan segera tahu. Petik 2. Mu Chen cemberut mulutnya. Dia langsung mendorong perahu kecil itu ke Black Poison Marsh dan merupakan orang pertama yang melompat ke sana. Sebuah idiom Cina di mana itu berarti kamu hanya akan mengetahui kemampuan mereka hanya setelah kamu menguji mereka.